Kenapa kalian harus nyobain tinggal di luar negeri paling nggak sekali seumur hidup? Kami akan bahas di video kali ini. Tahun baru ini, apakah waktunya juga buat kalian untuk memulai petualangan di negara yang baru? Buat kalian yang tertarik untuk belajar atau bekerja di luar negeri, Jerman bisa jadi pilihan yang tepat. Dengan kualitas pendidikan bertaraf dunia, kesempatan bekerja di perusahaan-perusahaan Jerman yang produknya sudah mendunia, Jerman sudah lama menjadi salah satu destinasi favorit untuk bekerja dan belajar di luar negeri. Bekerja sama dengan Kedutaan Besar Jerman di Indonesia dan berbagai perusahaan swasta Jerman, bulan Januari ini, Deutsche Schule Jakarta mengadakan program seru seputar tinggal, bekerja, dan belajar di Jerman bernama Germany Calling. Ada macam-macam informasi menarik untuk semuanya. Kamu bisa ketemu dengan berbagai institusi pendidikan Jerman, mendengar langsung pengalaman orang Indonesia yang tengah belajar, bekerja, bahkan hidup di Jerman, alumni Universitas-Universitas Jerman, juga dari perwakilan perusahaan-perusahaan Jerman dan pemerintah. Kenapa Jerman bisa jadi pilihan menarik buat kamu? Buat kalian para keluarga muda yang punya anak kecil, kalian juga bisa lihat program primary school-nya Deutsche Schule Jakarta alias German School Jakarta, yang bisa menjadi langkah awal si kecil memulai pendidikan Jerman kelas dunia dan kesempatan berkarir di Jerman. Acaranya gratis dan akan diadakan di kampus Deutsche Schule Jakarta BSD pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2025 dari pukul 9 pagi sampai 3 sore. Buat yang penasaran, kalian bisa cek info lengkapnya di description box di bawah. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran, teman sharing kamu seputar family, career, finance, and all about adulting. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga share video ini untuk support terus channel kami. Buat yang baru kenal kami berdua ketemu di Jepang pada saat kami lagi sama-sama kuliah di Jepang. Wah, gimana caranya ya bisa ke Jepang? Apakah kalian anak orang kaya? Apakah kalian dibayarin sama ATM Papi Ai? Sayangnya bukan ya guys ya. Kepengennya sih begitu, tapi sayangnya bukan. Untungnya juga bukan. Untungnya juga bukan, ya nggak tahu ya untung apa sayang ya, tapi realitanya adalah kami bisa berangkat ke Jepang karena kami dapat beasiswa. Tentunya buat kami berdua, tinggal di luar negeri adalah satu pengalaman yang berkesan dan penting banget, satu chapter penting dalam hidup aku pribadi, karena buat aku ya belajar banyak dari berbagai sudut pandang di luar negeri, ketemu Klau. Mungkin ini bisa jadi encouragement juga buat kalian yang nonton. Ya, dan di video ini kami mau sharing bahwa manfaatnya sebenarnya banyak buat kita untuk mencoba hidup, tinggal, belajar, kerja, biarpun cuma sebentar ya di luar negeri. Dulu waktu kecil, sekarang udah tua ya, dulu maksudnya pas mulai berpikir kayak enak juga itu ke luar negeri itu mungkin ada pikiran tuh di SMP, SMA, karena kan mulai teman-teman ada yang liburan ke luar negeri, mulai ada teman-teman yang kakaknya kuliah di luar negeri. Ya tadinya kan pas SD mana kepikiran lah ya, aku juga bukan dari keluarga yang privilege, bukan yang liburan ke luar negeri terus, malah hampir nggak pernah ke luar negeri, malah hampir nggak pernah liburan gitu ya pas masih kecil. Tapi teman-teman, denger dari teman-teman, denger dari saudara-saudara, itu ada yang sekolah dan liburan ke luar negeri. Nah itu SMP, SMA tuh jadi mulai ada lah kelebat kepikiran pengen ya, tapi dalam hati kecil takut karena tahu, oh orang tuaku tuh nggak punya banyak uang, aku masih punya adik 2, kalaupun misalkan ada uang let's say, ada some miracle dapet jackpot atau apa ya, mungkin aku akan mendahulukan adik-adikku ini, cowok-cowok ini untuk, ya udah pendidikan mereka gitu. Jadi aku nggak kepikiran sama maksudnya jadi aku nggak pernah bahkan berani bermimpi, kepikiran yes, tapi nggak pernah sampai, oke harus nih gue pergi, itu enggak. Nah itu akhirnya sampai aku SMA itu masuk satu sekolah swasta yang memang cukup bagus gitu ya. Nah itu masuk sekolah situ aja, wah mamaku sampai ngomong ke kepala sekolah, nawar segala macam, itu that's a story for another day. Tapi dari masuk sekolah itu, terus aku ketemu satu guru yang dia bilang, kayaknya kamu punya bakat nih di akuntansi gitu. Jadi dia guru akuntansi memang, kayaknya kamu bisa. Nah terus dia ngajakin aku untuk sering ikut lomba-lomba akuntansi, termasuk lomba-lomba yang tingkat nasional di Universitas Indonesia dan di Universitas Parahyangan. Nah, dan puji Tuhannya waktu aku ikut kompetisi akuntansi nasional di kedua universitas itu aku menang, jadi juara nasional nih. Nah berbekal itu,
pas lulus SMA jadi mulai kayaknya, lebih apa ya, banyak, opportunity, banyak kesempatan terbuka untuk bisa masuk-masuk universitas-universitas bagus di Indonesia, termasuk Universitas Indonesia waktu itu karena pernah menang juara nasional di sana. Seingetku kalau aku mau masuk sana jurusan akuntansi nggak usah tes lagi gitu. Tapi, apa ya, aku ngerasa masih ada nih di dalam hati itu pengen ya bisa ya ke luar negeri. Jadi, sambil nyari-nyari sekolah kuliah itu masih ikut expo-expo juga tuh, expo-expo sekolah di luar negeri. Ya walaupun, wah gila mahal-mahal banget ya ini sambil, udahlah nggak mungkin, tapi ya udah kan sambil lihat-lihat aja gitu. Nah terus ketemulah satu, long story short, ketemulah satu universitas lah ya, atau universitas di Jepang yang menawarkan beasiswa full gitu. Waktu itu banyak yang negara-negara lain ya menawarkan, universitas yang menawarkan beasiswa tuh banyak, tapi banyak juga yang oke, universitasnya dapat beasiswa bisa sampai 100%, tapi, jam untuk kerja part-time-nya terbatas. Nah, aku tahu aku tuh bahkan kalau udah beasiswa 100% pun aku tetap harus part-time karena aku harus support untuk living cost. Jadi, negara-negara yang udah part-time-nya nggak bisa banyak-banyak itu udah cross gitu. Sampai akhirnya ketemu satu negara ini Jepang, oh Jepang bisa part-time, terus ketemu ini ada satu sekolah atau universitas, oh dia bisa memberikan kesempatan beasiswa sampai 100% walaupun kompetitif banget nih karena dalam satu batch mungkin katanya sih cuman 1 atau 2 orang yang dapat. Nah ya udah aku apply aja kan. Sampai apply-nya kayaknya waktu itu bulan September atau Oktober, terus ya udah life goes on, sempet kuliah dulu sebentar di sini, terus ya udah, sempet magang, sempet sambil kerja part-time, ngajarin, ngelesin, terus pas tahun depannya nih, tiba-tiba dapat, kabar bahwa aku dapat beasiswa 100%. Wah, terus ya udah deh, langsung persiapan untuk pergi gitu ya. Nanti nanti perginya gimana, nanti ceritanya lanjut lagi. Nah, kalau Sam gimana? Dulu tuh kenapa kepikiran dan Ke luar negeri ya. heeh. Kalau aku dulu, dari keluarga ekonominya tidak terlalu susah banget sebenarnya, cuman ya bisa dibilang pasang surut lah, kayak secara usaha orang tua tuh, bukannya nggak, mungkin mereka ada momen-momen sampai nggak ada duit banget, cuman mereka nggak pernah nunjukin ke kami, ke aku sama adekku, dan kami tuh ya pernah lah ngerasain makan di mall seperti apa, papa selalu make sure aku mau nyobain makanan apa tuh kita pergi nyobain, dan kayaknya kalau sampai susah seperti yang keluarga yang tadi kalau ceritain sih enggak gitu ya. Aku dari kecil udah masuk SD favorit, jadi SMA Klau, yang sama dengan Klau, aku udah dari SD gitu. Ya jadi papaku tuh pengusaha, pasang surut usahanya, tapi belum pernah yang, "Oh oke tiap tahun kita liburan yuk, cobain liburan ke luar negeri, nyobain negara ini," Nggak itu gitu enggak ya. sampai situ juga. Tapi Tapi nawar aku uang tuh sekolah gitu juga enggak ya? Nah, enggak nawar uang sekolah, tapi aku tuh waktu kecil entah kenapa orang tua tuh menekankan pentingnya belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh penting. Terus papaku tuh, bekerja di bidang seni, di mana sering membuat bingkai foto untuk rumah orang-orang bule. Jadi kami tinggal di Jakarta Selatan, di dekat sekolah-sekolah internasional sering ada guru-guru bule datang bikin bingkai, komunitas-komunitas ekspat bikin bingkai, dan dikelilingi dengan bule dan papa makan, maksudnya berbisnis dari situ. Kayaknya keluarga tuh dari awal ada emphasis bahwa, "Yo bahasa Inggris itu penting," gitu. Nah kebetulan aku juga suka dan mungkin ini juga privilege ketemu guru-guru yang, membuat bahasa Inggris tuh belajar jadi senang gitu. Kalau kalau mungkin aku ketemu guru kayak papaku dulu cerita gitu, waktu dulu papa kecil, papa suruh ngafalin kalimat-kalimat bahasa Inggris yang papa nggak ngerti artinya, terus diuji, terus kalau salah diketawain, kan itu menyeramkan gitu ya. Nah aku tuh nggak pernah, jadi dari kecil tuh selalu dapat opportunity belajar bahasa Inggris tuh seneng. Jadi aku tuh seneng bahasa Inggris dan bahasa Inggrisku bagus. Kalaupun mengakui iya sampai dia sekarang. emang berbakat linguistik. Aku memang bakat linguistik, bahasa Inggrisku tuh bagus. Dan waktu aku SMA, makin makin apa ya, makin belajar bahasa Inggris tuh makin kepengen, oh lihat negara di mana bahasa Inggris itu jadi main language gitu, jadi bahasa komunikasi. Nah waktu itu ada rasa penasaran mau pengen ke luar negeri, tapi karena uang orang tua terbatas, akhirnya kita nyari-nyari beasiswa. Nah, kesempatan beasiswanya didapat dari satu organisasi namanya Rotary Club. Rotary Club ini ya perkumpulan, apa ya, NGO sebenarnya ya, yang mereka tuh suka melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu, kayak bikin bikin MCK di kampung, pemulung gitu, atau memberikan, edukasi tentang
kesehatan gitu ya, kemana gitu. Nah, Rotary Internasional ini sudah ada di seluruh dunia dan mereka punya program pertukaran siswa. Jadi aku waktu itu kelas 2 SMA, long story short akhirnya terpilih sebagai salah satu Rotary, Duta dari duta dari Indonesia, dari klub, Jakarta Metropolitan 3410, klubnya masih ada sampai sekarang. Nah, berangkat tuh setahun ke Brazil gitu ya, ke Brazil aku nggak dapet tuh negara yang berbahasa Inggris, tapi di sana belajar lagi bahasa Portugis. coba sedikit menyapa pemirsa. Olá, tudo bem? Prazer te conhecer. Meu nome é Samuel. Está falando português com você. I bet you don't understand what I'm talking Portugis. about. Ya, tapi 1 tahun di Brazil, dan aku ngerasa, wah banyak hal-hal berbeda yang aku belajar gitu. Aku banyak belajar cara hidup orang yang berbeda, nilai-nilai, sudut pandang orang yang berbeda. Terus juga Culture shock ya, ceweknya cakep-cakep. culture shock, ceweknya cakep-cakep. Terus aku juga ini, tadinya kan pikir luar negeri semua bagus kan. Terus kan perginya ke Brazil. Brazil tuh kan basically Indonesia. Ada korupsi juga, terus dia juga ada Kartel ya. kartel juga, pembalakan hutan juga. Jadi mirip-mirip gitu ya, masalah-masalah yang dihadapin secara sosial di sana tuh, aku jadi ngeliat, oh ternyata nggak semua luar negeri tuh sempurna kayak negara-negara yang aku lihat di film-film Hollywood gitu. Ternyata banyak juga yang mereka punya masalahnya sendiri, punya dinamikanya sendiri dan lain-lain. Jadi menarik buat aku gitu. Terus pulang dari sana, akhirnya kepingin lagi untuk kuliah, punya mimpi lagi untuk kuliah, ya long story short, Karena itu cuma setahun ya dan harus karena cuma setahun dan harus balik ke Indonesia gitu S3 kan. selesai, S3 balik gitu ya. Betul, jadi di sana ceritanya exchange selama setahun. Setelah pulang ke Indonesia, kepengen lagi ke luar negeri lagi, kebentur budget, ya long story short dapatlah beasiswa ke sekolah Ritsumeikan Asia Pacific University di mana ketemu dengan cici kalian ini di sana gitu. Nah itu juga Sam, beasiswanya 50% ya, jadi papa mama Sam itu bener-bener Berjuang lah. their all gitu ya, untuk kirim anaknya bisa sekolah ke luar negeri dan Ya sih, bapak. ya dan selama di sana juga kita berdua itu ya, sangat-sangat part-time ya. Kita bekerja banget gitu di situ. Aku ingat banget waktu aku mau pergi nih ke Jepang itu bener-bener uang, kayaknya papaku cuman bisa kasih uang tuh $700 Amerika, jadi itu aja udah minjem kanan kiri, minjem semua saudara, buat hidup 3 bulan, estimasinya nih, itu buat hidup selama 3 bulan. Jadi aku tahu dalam 3 bulan aku gimana caranya harus cari part-time, karena abis itu aku udah nggak punya uang untuk hidup. Nah ya udah, jadi dari awal tuh udah yang cari-cari kesempatan untuk kerja gitu ya, dan kerjaan pertama aku setelah 3 bulan itu puji Tuhan banget langsung dapat kerjaan, adalah jadi Ngejar kolam renang bukan sih? bukan, Bukan. kerja kolam renang belakangan, jadi ini yang bersihin aula. Jadi seminggu sekali, kan kita tinggal semua di dormitory ya, di asrama. Nah itu seminggu sekali harus ada yang part-time bersihin aula, jadi vakum aulanya, karpetnya, dilap-lap semua meja-mejanya, terus sampah-sampah yang di area umum itu kita yang buangin dan itu harus pagi bangunnya, jam 5 sebelum rame kan aulanya. Jadi kita kerja jam 5 sampai jam 6 dan itu berat banget buat aku karena itu kan aku pergi September ya, 3 bulan pertama itu November kira-kira dan itu winter pertama aku gitu ya dan dingin banget, jadi bener-bener harus bangun tiap pagi dingin-dingin, terus ya itu tadi beberes, bebersih, terus sampai angkut antam sampah gede-gede keluar nembus salju gitu. Tapi ya bersyukur banget dengan kerjaan itu aku jadi punya uang untuk menyambung hidup gitu ya, nyambung hidup. Nah itu part-time aku pertama, terus habis itu part-time lainnya banyak lah, udah sempet nyobain jadi jagain kolam renang anak-anak di tempat kolam berenang air panas ya. Terus habis itu pernah jadi kasir juga di rest area, pernah jadi guru bahasa Inggris juga, pernah jadi guru kumon juga. Pokoknya segala macam kerjaan itu sejak ada part-time pertamaku tuh nonstop selalu kerja gitu. Terus setiap kali liburan summer juga aku nggak pernah pulang, karena aku ngerasa pulang tuh buang duit buat beli tiket pulang dan di Indo juga mau ngapain gitu. Ya oke kangen si keluarga dan lain-lain, tapi mau ngapain gitu loh. Sedangkan kalau aku stay di Jepang tuh bisa part-time Uangnya banyak. the whole time during that summer holiday 1 bulan 2 bulan itu. Terus masih ada sisa, entar seminggu 2 minggu terakhir uangnya bisa buat jalan-jalan gitu Jepangnya gitu, jalan-jalan ke kota lain dan itu menurutku jauh lebih make sense gitu. Jadi ya udah dengan berbekal beasiswa 100% terus, part-time, terus juga habis itu aku ada apply beasiswa tambahan lagi untuk living cost dan puji Tuhan juga dapat.
itu aku bisa nabung sampai beliin tiket papa mama datang ke Jepang pas aku graduation, terus aku bisa beliin laptop buat adikku. Jadi waktu aku udah kuliah ke Jepang, adikku itu baru masuk kuliah di UI, IT. Dan dia satu-satunya mahasiswa IT, di batch-nya dia yang nggak punya laptop sendiri. Jadi aku berbekal hasil kerja part-time itu aku bisa beliin dia laptop di Jepang waktu itu, terus titip temen-temen yang balik ke Indo lah, aku lupa pas summer atau pas Christmas holiday. Tapi akhirnya bisa jadi berkat juga buat adikku. Nah itu kalau ceritaku, surviving ya. Kalau Sam gimana? Iya, kalau aku, ya again tidak sesulit Claudia kondisinya. Jadi di sana, dan juga tidak sepintar Claudia. Tadi dia mention 50%, itu maksudnya apa? Kamu ingin menyebutkan kamu 100%? Ya, karena kalau nggak 100% beneran nggak pergi, bener. Jadi dia benar-benar sekolahnya gratis, kalau aku masih bayar uang sekolah tapi diskon 50% waktu itu. Kalau aku lebih ke apa ya, mungkin yang buat aku untuk sulit untuk survive adalah karena aku orangnya lumayan lumayan mellow gitu, lumayan mellow dan aku lumayan banyak, merenung, mikir, padahal nggak ada masalah yang berarti gitu, lu perut kenyang, ada uang dari orang tua dan segala macam, tapi lebih ke sulitnya tuh, ya kan tadi kan ngelewatin winter, dingin, kalau bilang, terus aku ngerasa kayak, oh kangen ya sama keluarga kadang-kadang, kangen sama support system yang aku punya. Terus sempat mikir juga, apa aku salah ya di luar negeri nih? Aku bener-bener suka nggak ya sama pelajaran yang aku pelajarin gitu. Jadi ada pergumulan-pergumulan seperti itu. Pergumulan-pergumulan privilege. Pergumulan privilege yang tidak penting sebenarnya. Tapi ya itu aku ngatasinya dengan mungkin ya berusaha menyibukkan diri aja gitu dengan pelajaran, dengan sekolah. Asiknya di luar negeri itu kalau kuliah Di Jepang hierarki terutama ya. nggak tahu ya, iya di Jepang, iya yang kita tahu sih yang di Jepang ya, hierarki antara guru dan murid tuh hampir nggak ada. Jadi dosen kamu mau minta email dia, terus kamu punya pertanyaan mau email-email-an ya hampir pasti dibales. Terus juga after class kamu mau, colek dia sebentar, "Pak mau minta 5 menit discuss," itu juga bisa banget gitu. Jadi aku ngerasa environment untuk belajar yang aku dapetin di sana tuh enak banget. Terus ya apa, di sana tuh ngerasain bener-bener, oh perpustakaan yang beneran yang bagus tuh seperti ini. Iya bener sih. Aku tuh apa, bisa jadi dulu dulu nggak ada Netflix ya, dulu nggak ada Netflix, nggak ada live streaming. Jadi, di antara kita mahasiswa tuh kita tuker-tukeran hard disk. Oh ini film, aku copy Download ya, ilegal. download ilegal gitu ya, sekarang sih sudah tidak dilakukan lagi, cuman dulu gitu. Nah, ternyata di perpustakaan sekolah, itu ada audio visual library juga. Jadi kita bisa pinjem, mau mau pinjem bentuk DVD boleh, mau pinjem bentuk kaset VHS yang zaman dulu itu juga boleh. Terus ada TV-nya di dalam perpustakaan tuh kita bisa nonton, kita bisa, ya udah nonton aja, spend time aja di situ, AC dingin, terus kayak, TV kecil gitu ya di bilik-bilik gitu, dan nggak ada yang ganggu. Jadi merasa, oh ini, aku beruntung sekali bisa mendapatkan pendidikan berkualitas yang diskon lagi 50% gitu ya. Dan waktu itu aku tuh sebenarnya merasa, ah Jepang, aku nggak terlalu tahu ya tentang Jepang gitu, nggak tahu, nggak ada di radar aku lah sama sekali gitu. Aku dulu tuh pikirannya kalau nggak ke Australia, ke Amerika gitu. Ternyata begitu ke Jepang, negara yang aku pandang sebelah mata, wih udah bagus banget gitu ya. Semuanya rapi, semuanya bersih, teratur, dan sangat berkesan lah buat aku itu selama aku di sana. Dan banyak hal yang berubah juga setelah aku pulang dari Jepang, mindset ya terutama. Banyak orang bilang culture shock ketika pergi ke luar negeri dari Indonesia. Sebenarnya culture shock kedua tuh terjadi ketika kita repatriasi. Ketika pulang ke Indonesia itu kembali culture shock karena kita udah terlanjur terbiasa kan sama gaya kerja, gaya hidup di luar negeri, yaitu balik ke Indonesia pertama kali, oh ternyata on time yang bener-bener on time tuh seperti orang Jepang itu, di sini tuh nggak perlu ya gitu, di sini tuh nggak terlalu main about time gitu, kamu telat 10, 15 menit orang masih cengenges-cengenges gitu. Sementara kalau di Jepang, janji jam 7, 7 kurang 10 kamu udah di tempat, jam 7 teng acaranya mulai gitu kan. Kalau di sini kan setengah 8 mungkin baru mulai acaranya, kayak gitu-gitu. Jadi banyak apa, cara pandang yang berubah, terus juga aku juga bisa melihat diriku itu di lebih luas ya, punya sudut pandang yang global gitu, bahwa, oh Indonesia iya, it's a great country, it's my home, tapi ada juga tempat-tempat di luar sana yang, aku bisa belajar, oh orang Jepang tuh hal baiknya seperti ini, oh orang Brazil tuh hal baiknya seperti ini.
dan tentu orang-orang lain juga yang aku ketemu kan selama pelajaran kuliah di Jepang juga. Jadi, belajar untuk lebih, apa ya, humble mungkin ya, terus juga banyak mendengar, banyak terbuka, banyak ngelihat sudut pandang orang, nggak ngelihat bahwa kita tuh yang paling benar, kita tuh yang paling negara yang paling besar dan paling hebat gitu ya. Jadi tidak mudah termakan gitu ya, propaganda-propaganda yang seperti itu. Dan aku benar-benar merasa, ya sebagai manusia bagian dari dunia ini memang harus sering travel, sering ketemu orang, sering belajar dari orang-orang lain. Itu sih. Ya mungkin nambahin juga ya, kalau aku sih juga dari aku juga belajar tentang resilient ya, lebih lebih gimana, lebih tough gitu kan, karena di sana bener-bener oke nggak ada yang bantu gitu, harus hidup sendiri, masak-masak sendiri, nyuci-nyuci sendiri, ya pokoknya ya survive semuanya, perlu apa ya pergi beli sendiri, nggak ada lagi yang bisa maksudnya nggak ada bisa minta tolong mama apa-apa gitu kan di sana nggak bisa ya, belajar beberes sendiri. Terus, ya bener-bener yang nyemplung ke satu negara yang bahasanya bahkan aku cuma punya waktu ngeles ekspres itu kayaknya sebulan, 2 bulan gitu kan, harus masuk dan belajar langsung bahasanya, belajar disiplin, tuh berasa banget sih selama kuliah di luar negeri ya. Dan mungkin yang kita banyak belajar juga networking. Nah ini juga karena kita kuliah di Jepang, kita punya banyak network-network Jepang gitu ya. Dan bahkan pekerjaan pertama kita juga kita dapetin dari hasil cari kerja di Jepang ya. Sebenarnya kan kita cari kerjanya, interviewnya semuanya di Jepang, ya, tapi placement-nya memang untuk Jakarta. Nah, ya memang kami berdua sudah planning waktu itu untuk mau balik aja for one and another reason. That's story for another day. Tapi kita udah memutuskan, oh ya mau balik aja. Tapi kita masih nyari kerjanya tuh sebenarnya di Jepang. Tapi placement-nya di Jakarta. Nah itu aja ngebantu banget gitu. Karena kita punya relationship yang lebih baik dengan headquarter-nya. Dan ya sedikit banyak membantu ya dalam, menavigasi dinamika di kantor. Juga dalam kita ngomong ke headquarter, ngomong ke bos-bos yang orang Jepang. Sedikit banyak berpengaruh lah. Tentunya ya bukan berarti ngomong kosong doang gitu ya. Ya tapi kan kita dalam berkarir kan tentunya butuh skill juga iya, butuh soft skill untuk berpolitik. Tentunya politik yang bagus ya, bukan kita ngomongin politik kotor ya, tapi ya berpolitik dengan baiknya juga iya. Dan itu ngerasa kebantu banget ya, bahkan kerjaan-kerjaan berikutnya pas jadi headhunter juga di Jakarta kepake ya bahasa Jepangnya untuk approach bos-bos Jepang Iya, gitu ya. memberanikan diri ngomong pakai bahasa Jepang. Yang patah-patah untuk dapat klien baru. Iya. Nah jadi dan kita ngerasa juga ya dengan kita kuliah di Jepang itu banyak banget ngebantu kita dalam karir lah, untuk bisa dapat kerjaan yang lebih baik, waktu kita bisa bekerja lebih baik di dalam organisasinya juga. Jadi kayaknya kalau misalkan nih kalau kita nggak ke Jepang, apakah kita bisa karirnya sebagus ini? Enggak Kayaknya sih. sih enggak, kayaknya enggak. Jadi kita bisa atributkan karir kita yang lumayan bagus, juga ini salah satu faktornya adalah karena kita pernah sekolah di Jepang. Nah, jadi buat temen-temen di sini yang ngerasa masih mikir-mikir, "Should I go? Should I not go?" Ya kalau misalkan ada kesempatan menurutku pergi. Menurutku ambil aja, karena banyak benefit-nya, banyak manfaatnya. Nah, ini buat tips nih buat teman-teman yang, pengen tapi nggak tahu mungkin harus mulai dari mana, harus ke mana. Nah, mungkin kita bisa share beberapa tips. Yang pertama, tadi kan udah bahas sedikit ya, kalau kita ngomongin luar negeri, dulu pun aku juga begitu ya, kalau luar negeri kan buku-buku yang kita lihat kan, oh di Inggris kali ya, di Amerika kali ya, gitu. Tapi banyak banget negara-negara maju, sekarang bahkan di Asia pun juga udah banyak, Singapura juga udah maju banget ya. Jadi nggak harus selalu kita patokannya, oke gua harus ke Amerika aja gitu, kalau enggak gua mending nggak usah gitu. Enggak gitu ya, karena banyak banget negara-negara yang lebih deket pun udah maju-maju. Jadi nggak masalah pergi aja gitu ya, nggak harus selalu ke Amerika. Dan beasiswa-beasiswa juga sekarang banyak ya, kayaknya lebih banyak daripada kita dulu gitu. Jadi kalau yang mau ambil jalur sekolah, tapi merasa, "Oh ya aku nggak bisa afford uang sekolah mahal," nggak usah khawatir, tetap berusaha cari-cari informasi, tetap berusaha apply-apply, karena ya kalau misalkan kita nggak pernah siapin diri, nggak pernah apply-apply, ya nggak mungkin kan tiba-tiba juga datang gitu ya. Yang kedua. Yang kedua, keep open mind untuk coba jalur kerja maupun jalur sekolah. Ini tadi aku juga udah mention di awal, kita lagi kerjasama sama Deutsche Schule Jakarta, Sekolah Jerman Jakarta, yang lagi ngadain program Germany Calling. Jadi bisa belajar atau bekerja di Jerman juga. Jadi teman-teman coba aja datang ke acara ini, coba cek ada kesempatan apa yang ada, dan juga acara-acara lainnya.
Karena kita nggak pernah tahu terbukanya kesempatan dari mana. Tentunya mungkin lebih gampang biasanya kalau sekolah dulu gitu ya. Kalau sekolah dulu belajar mengenal culture di sana, tapi juga kalau untuk Kita kenal negara juga ya, iya. beberapa orang yang Kita juga kenal orang-orang yang seperti itu. Tapi juga kalau misalkan teman-teman tertarik untuk kerja langsung, why not gitu ya. Banyak banget perusahaan-perusahaan teknologi kayaknya di Asia Tenggara ini yang butuh orang Indonesia. Karena kita marketnya besar di sini, banyak perusahaan-perusahaan asing yang pengen bikin produk untuk orang Indonesia. Jadi aku juga banyak kenal actually follower-follower teman-teman yang kalian punya kerjaan di Thailand gitu ya, kerja sama travel company yang memang pengen cater ke Indonesian market. Jadi, pintu bisa terbuka dari mana aja. tambahin dikit aku juga punya beberapa teman yang kerja di bank, terus ternyata banknya buka cabang di Belanda, terus dia minta request, oh ternyata dikasih gitu. Ada juga kayak adikku, dia kuliah tadi kan di UI, terus kerja di suatu perusahaan consulting, terus minta dipindahin ke Singapura, oh ternyata dikasih. Jadi bisa juga dari jalur kerja ya. Nah, yang ketiga soal overcoming rasa takut. Mungkin banyak dari kalian yang ngerasa takut, jauh, ini mimpi kayak gini dan nggak mungkin lah dan segala macam. Takut kangen sama keluarga, takut kangen sama makanan Indonesia. Itu jangan khawatir banget ya, apalagi di zaman digital yang open banget seperti sekarang. Selalu akan ada orang Indonesia yang kalian bisa temui dimanapun kalian pergi. Dan selalu akan ada opsi dan cara untuk melepas kangen, baik itu dengan keluarga maupun dengan makanan Indonesia atau komunitas Indonesia. Waktu aku di Beppu, waktu aku di Jepang itu ketemu aja, oh ternyata udah ada ya buat teman-teman yang muslim, ada masjid yang ternyata orang-orang Indonesia yang muslim berkumpul di situ, sholat Jumat, bahkan ada komunitas yang ya bisa saling nanti bikin potluck, makan makanan Indonesia dan bisa beli makanan halal dan sebagainya. Terus juga daging, makanan halal, bumbu-bumbu Indonesia ternyata juga sudah ada toko yang menjual. Apalagi sekarang gitu ya, itu aja aku di 2008 udah ketemu yang seperti itu, apalagi sekarang pasti lebih banyak lagi opsi-opsinya. Terus juga buat yang kalian takut kangen keluarga, dulu aku nggak ada, cuma kita punya Skype ya, dulu ya, dan itu pun susah setupnya gitu. Kalau zaman sekarang tinggal dari handphone, angkat telepon, bisa telepon keluarga, video call, FaceTime kapan aja. Jadi sebenarnya balik lagi ke seberapa ingin kita pergi gitu, seberapa ingin gigih kita untuk pergi ke luar negeri. Jadi buat aku rasa takut itu sesuatu yang benar-benar kalian bisa overcome sih kalau kalian mau. Ya, dan satu lagi yang aku mau sampaikan, yang mau ingetin teman-teman bahwa pindah ke luar negeri bukan berarti kalian nggak cinta Indonesia. Kalian bisa cinta Indonesia dari mana aja kalian berada. Kalian bisa tetap menjadi orang Indonesia dimanapun kalian berada, karena itu identitas kalian. Ya, ini tanah air kalian. Di mana kalian berada, itu just part of your next chapter in life yang kalian bisa aja sedang alami atau akan alami. Dan belum tentu permanen ya kan, bisa jadi setelah experience pengen pulang ke Indonesia kayak seperti kami, atau pengen lanjut ke luar negeri, Nggak apa-apa juga. ya nggak apa-apa juga. Cinta nggak cinta nggak ditentukan oleh kalian berada di mana atau bahasa kalian, tapi ya itu I think it's just your identity, it's part of you yang akan selalu jadi bagian dari kalian terlepas dimanapun kalian berada. Jadi gimana, New Year, New Me, atau New Country? Mungkin ada di antara kalian yang resolusi tahun barunya tahun ini pengen jalan-jalan, kerja, atau liburan, sekedar liburan dulu mungkin ke luar negeri. Silahkan share di kolom komentar di bawah ya. Thank you so much for watching, take care and see you guys in the next video. Bye!